Apa yang terjadi kalau kita lupa niat sebelum sholat atau puasa? Apakah ibadah kita tetap sah? Innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap perbuatan itu pertama akan bergantung pada niatnya. Kalau dikaitkan dengan ibadah, maksudnya adalah apakah sebuah perbuatan disebut ibadah atau bukan? Pertama ditentukan dengan niatnya. Niatnya. Itu yang membedakan antara ibadah dengan bukan. Baik, misal sholat ibadah bukan? Ibadah. Tapi kalau niat Anda bukan ibadah, maka tidak dipandang sebagai ibadah. Karena ada orang celaka, sholat tapi celaka. Bahkan lebih merugi dibandingkan non-muslim. Non-muslim tidak sholat, tidak disebutkan celaka, karena memang sudah jelas celakanya. Nggak dapat pahala karena nggak sholat. Tapi ada orang sholat disebut celaka, nggak dapat pahala dan dapat dosa. Perhatikan, tidak dapat pahala, dosa dan celaka, dia sholat. Non-muslim tidak sholat, dia nggak dapat pahala dan dia jelas celaka, tidak sholat. Ini muslim, sholat disebut celaka, kemudian tidak dapat pahala dan dapat dosa. Siapa dia? Karena tidak semua muslim. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat, celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya, maksiat, salah dia. Alladzina hum yura'un, yang ria dalam sholatnya. Ria itu dosa, selain membatalkan amalan, dia dosa. Quran surah kedua ayat 264, puisi paling kiri sebelah bawah. Ria itu pasti menggugurkan amal, pasti. Pasti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah, jangan Anda gugurkan amal-amal Anda yang telah lelah ditenun dengan perbuatan yang merusak. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak tapi ria. Ria itu membatalkan plus merusak. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatalaqahu salda. Lihat kalimatnya Allahu Akbar. Orang yang ria itu semacam ada dia mengerjakan sesuatu, membuat gundakan pasir di atas batu yang licin, kemudian ditimpa oleh air bah yang sangat dahsyat. Kalau ada pasir nempel di batu yang licin, itu jangankan ada air bah, nggak ada air bah pun kan akan melorot ke bawah kan. Ini ditimpa air bah habis semuanya. Diseakan-akan air bah itu bagaikan riaknya. Begitu ditimpa nggak ada nilainya. Tapi ujungnya wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah nggak akan beri petunjuk kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir padahal berbicara tentang riya. Seakan-akan ingin memberikan kesan yang seperti ini, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Lelah beramal saja tapi nggak dapat apa-apa. Disebut oleh Quran, satu hilang amalnya, dua berbuat yang merusak, ketiga lelah tanpa dapat apa-apa, yang keempat wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Diserupakan perbuatannya dengan orang kafir. Dengan orang kafir. Orang kafir enggak sholat, dia enggak sholat. Tapi ini lebih parah. Orang kafir saja masih berpeluang mendapatkan hidayah kalau dia memohon. Orang seperti ini dengan sifat ria itu bisa menghambat hidayah datang. Itu bahaya. Paham ya? Makanya tolong hindari sifat-sifat yang tidak baik ini. Harus hati-hati ya. Jadi ibadah saja kalau disusupi oleh niat yang tidak baik bisa menjadi tidak ibadah. Makanya kita hadirkan niat yang benar supaya jadi ibadah dalam kebaikan. Ingat betul setiap sholat, walaupun Anda misalnya zakat yang ria habis. Teman, zakat itu gimana sih? Padahal sudah tahu. Oh begini-begini, baiklah kalau gitu saya besok 100 juta zakat. Kalau bisa umumkan aja untuk motivasi yang lain. Masya Allah. Motivasi yang lain. Habis. Puasa ria habis. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini mendapatkan puasa. Semoga mendapat pahala. Besok kita pengen puasa lagi. Yuk sama-sama kita puasa. Padahal dalam hatinya, ini saya sudah puasa. Itu pun salah. Salah. Umrah haji, umrahnya Ramadan bahkan. Umrah Ramadan berangkat tapi dia bahaya. Bahaya. Undang semua orang datang itu kan, Masya Allah sampaikan. Ya pada awalnya berkeinginan baik, setan masuk jadi salah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah Ramadan ini barangkali kami tidak berada di sini. Kami akan menunaikan umrah. Mohon doanya supaya umrah kami ini lancar dan maafkan kami. Terus selama ini banyak salahnya. Bapak Ibu ini umrah pertama kali di bulan Ramadan ini. Barangkali juga di komplek ini yang pertama ya, yang umrah. Yang lain mungkin belum umrah, ya Pak RT belum umrah, ya Pak RT belum umrah juga. Mudah-mudahan kami doakan di sana umrah kami bisa menginspirasi yang lain ikut umrah juga. Masya Allah. Habis, selesai. Tapi Anda jangan kira minum itu ibadah bukan.
Sholat jelas ibadahnya, tapi jadi tidak ibadah ketika dia minum, belum tentu jadi ibadah. Tapi ketika diniatkan bismillah karena Allah, maka dituliskan sebagai ibadah. Maka niat membedakan antara ibadah satu, antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Yang kedua, niat membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Dari mana Anda bisa bedakan puasa sunnah dengan puasa wajib? Dari mana Anda bisa bedakan puasa qadha dengan puasa wajib? Dari mana Anda bisa bedakan salat zuhur dengan salat asar yang ditunaikan di waktu yang sama dalam bentuk jamak takdim atau jamak takhir? Rakaatnya jumlahnya sama, ruku sujudnya sama. Pembedanya apa? Niat. Makanya, sebelum ibadah, jangan lupa niat ya. Semoga Allah menerima amal kita.